Di chapter sebelumnya Tintin terikat dan digendong oleh penjahat. Yuk kita lanjutkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pencuri itu berjalan menuju tepi sungai. Sesampai di tepi sungai dekat pohon besar, dia membanting Tintin yang terikat ke tanah. Ia memperingatkan Tintin agar diam dan tidak mencoba untuk kabur. Pencuri itu menunjuk ke arah sungai sambil menunjukkan seekor buaya yang berenang mendekat. Lihat itu buaya. Aku akan mengikatmu di pohon di atas air dan meninggalkanmu bersama buaya, ancamnya. Sesudah mengancam Tintin, dia mulai mengkerek tali yang disambungkan ke tali yang mengikat tubuh Tintin ke ranting pohon. Tintin sekarang tergantung di cabang pohon yang kuat di atas air. Tintin tampak merasa tak berdaya dan khawatir dengan nasibnya yang akan menjadi mangsa buaya-buaya. Setelah Tintin tergantung di cabang pohon, sambil tertawa pria tersebut mengatakan bahwa air akan naik saat pasang dan buaya akan mendekat pelan-pelan. Tintin hanya bisa meneriakkan bahwa pria tersebut kejam. Setelah pencuri itu pergi, Tintin tergantung tidak berdaya di atas air yang pasang dan penuh buaya dan berkata bahwa ia pernah mengalami situasi yang lebih menyenangkan dibandingkan keadaan sekarang. Air terus naik dan buaya-buaya semakin dekat. Tintin mulai putus asa dan berpikir bahwa kali ini ia benar-benar selesai dan tamat riwayatnya. Di dalam keputusasaan, tiba-tiba terdengar suara tembakan keras yang mengejutkan buaya yang sedang mendekat. Buaya-buaya tersebut langsung meloncat menjauh dari lokasi Tintin tergantung. Tembakan terus berlanjut dan buaya-buaya lainnya mulai melarikan diri dengan cepat. Tintin yang masih tergantung di pohon merasa sedikit lega walau tetap khawatir. Tidak lama kemudian seorang pria tua berjubah putih di atas rakit tiba di lokasi bersama seorang pria mendayung rakit itu. Pria tua tersebut berkata kepada Tintin bahwa ia datang tepat waktunya. Tintin yang masih terikat meminta pria tua itu untuk segera membebaskannya. Ternyata pria tua itu kenal dengan Tintin. Pria tua itu segera bergerak cepat melepaskan Tintin. Setelah Tintin terlepas, Tintin berusaha meminjam senjata dari pastor cepat-cepat untuk menyelamatkan Milo. Tintin berkata cepat senjatanya pastor. Milo dalam bahaya. Tintin berlari dengan kencang sambil berharap ia tidak terlambat untuk menyelamatkan Milo. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran akan nasib anjing kecilnya. Sementara itu, Milo terikat dan ditinggalkan untuk dimangsa oleh seekor ular boa. Ular boa itu dengan santai mendekati Milo. Milo terus menggonggong ketakutan saat ular boa tersebut semakin dekat, mendekatkan kepala besarnya siap untuk menyergap. Milo terjerit panik saat ular boa mulai memakan tubuhnya. Ia terus berteriak minta tolong dengan semua tenaga yang ia miliki. Tintin mendengar jeritan Milo dari kejauhan dan berlari secepat mungkin menuju asal suarai untuk menyelamatkan Milo sesegera mungkin. Namun Tintin tiba terlambat, ular boa sudah memakan tubuh Milo. Bisa terlihat ada benda menjiplak di tubuh ular. Tintin merasa putus asa dan sangat menyesal tidak dapat tiba lebih cepat. Tintin menangisi Milo telah meninggalkan dianya. Sementara si ular gelagapan karena sudah menelan tubuh Milo. Dari kejauhan, Tintin melihat ular boa tersebut tiba-tiba tampak lebih besar. Tiba-tiba perut boa itu robek. Ia memperhatikan dengan cermat dan terkejut melihat kaki-kaki kecil menonjol terlihat dari robekan perut ular. Tintin lebih terkejut lagi menyadari bahwa yang dia lihat itu adalah kaki-kaki Milo yang tercetak dari tubuh ular boa tersebut. Ia berteriak memanggil nama Milo dengan panik. Saat ular boa melihat ada kaki-kaki di tubuhnya, dia mengira bahwa ia akhirnya memiliki kaki. Saat ular terkagum-kagum dengan kaki-kaki itu, tiba-tiba Tintin segera menarik ekor ular boa tersebut dengan seluruh kekuatannya sambil memanggil Milo. Setelah saling tarik, akhirnya Tintin mendapat kesempatan untuk membelah perut ular untuk mengeluarkan Milo dari perut ular boa. Tintin merasa sangat lega karena berhasil menyelamatkan anjing kecilnya yang setia. Melihat perutnya dibelah, ular boa itu marah sekali dan menyerang Tintin.
Tintin memegang leher ular boa itu untuk menyetop serangannya. Mereka bergumul sekuat tenaga mereka. Saat pergumulan terjadi, Tintin berpikir ide cerdik. Ia mengarahkan kepala ular ke ekornya sendiri, sehingga ular tersebut tidak sadar dan mulai memakan ekornya sendiri. Ular boa tersebut dengan amat lahap mengonsumsi ekornya sendiri, tanpa menyadari bahwa ia sedang memakan tubuhnya. Tintin hanya menunggu hingga ular benar-benar menghabiskan ekornya. Akhirnya, ular tersebut mengalami kesulitan karena ekornya tersangkut di dalam mulutnya. Tintin meninggalkannya dalam keadaan kebingungan dan bergegas pergi untuk kembali menemui pastor yang menunggunya. Akhirnya Tintin dan pastor tua serta rekan-rekannya naik perahu melewati sungai menuju misi. Nyanyian dan semangat penduduk setempat yang membantu membawa suasana menjadi lebih tenang. Saat sampai di tempat misi, pastor tua dengan bangga menunjukkan bangunan misi kepada Tintin. Ia menjelaskan tentang semua fasilitas yang telah mereka buat untuk membantu penduduk setempat. Pastor tersebut menunjukkan rumah sakit dan sekolah untuk anak-anak petani. Tintin berkesan dengan dedikasi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas tersebut. Pastor tua menjelaskan bahwa mereka juga memiliki ruang kelas dan kapel. Ia menceritakan bagaimana setahun yang lalu seluruh tempat ini hanyalah semak belukar. Saat mereka bercakap-cakap, seorang anak datang mengabari bahwa Pastor Sebastian sedang sakit dan tidak bisa mengajar aritmatika. Pastor tua bingung bagaimana mengatasi situasi ini, karena ia juga harus bekerja di rumah sakit dan pastor lainnya sedang tidak ada di tempat. Tintin dengan cepat menawarkan diri untuk membantu dan mengajar anak-anak menggantikan Pastor Sebastian. Pastor tua merasa sangat lega dan berterima kasih atas kesediaan Tintin. Tintin dibawa ke kelas. Waktu Tintin masuk kelas, semua murid mulai bicara kalau yang baru masuk adalah Tintin, wartawan yang terkenal itu. Pastor tua memperkenalkan Tintin kepada anak-anak dan menjelaskan bahwa Tintin akan menggantikan mengajar karena Pastor Sebastian sedang sakit. Anak-anak terlihat senang dan antusias. Setelah pastor tua itu keluar dari kelas, Tintin memulai pelajaran matematika dengan menuliskan soal penjumlahan 2 tambah 2 di papan tulis. Milo mengingatkan Tintin tentang dua anak di belakang yang sedang mengobrol sendiri. Saat Tintin menunggu dan memberi semangat supaya murid-murid bisa menjawab pertanyaannya, tiba-tiba Tintin menjerit, "Macan tutul!" Tiba-tiba seekor macan tutul masuk ke dalam kelas, membuat Tintin terkejut dan anak-anak ketakutan. Tintin segera berpikir cepat dan mencoba menyusun rencana. Saat macan tutul mendekat, Tintin yang merasa terdesak mendapatkan ide untuk menggunakan spons yang ada di kelas. Tintin bergegas melempar spons ke arah macan tutul, berharap macan tutul itu memakannya. Milo mengawasi dengan cermat di dekat Tintin. Benar saja macan itu memakan spons itu. Tiba-tiba macan tutul menyadari bahwa ada yang aneh dengan barang yang dimakannya. Tintin kemudian menyiramkan air dengan cepat ke arah macan tutul dengan harapan kalau macan itu meminum air itu. Macan tutul minum air dengan cepat, merasa sangat haus setelah memakan spons. Ia merasa nyaman setelah beberapa tegukan air segar tersebut. Setelah meminum air, macan tutul merasa sakit perut karena spons yang dimakannya mengembang di dalam perut. Ia meringis kesakitan. Milo akhirnya mengerti trik yang dilakukan Tintin. Dia menggunakan air untuk mengembang spons tersebut di dalam tubuh macan tutul, membuat hewan itu tidak berdaya. Tintin mengambil kesempatan untuk mengusir macan tutul keluar dari kelas. Ia berjalan dengan tegas menuju hewan tersebut dan menyuruhnya keluar. Dengan rasa sakit perut yang luar biasa, macan tutul perlahan-lahan keluar dari kelas mengikuti perintah Tintin. Tintin memastikan bahwa macan tutul benar-benar keluar, menendang dengan ringan agar hewan itu cepat pergi. Milo menggonggong mengejar dari belakang. Setelah memastikan macan tutul benar-benar telah pergi, Tintin mengambil napas dan mengajak anak-anak kembali ke pelajaran mereka. Beres! Nah, tadi kita sampai pada soal 2 tambah 2 sama dengan,
Tanyanya kepada anak-anak. Di chapter ini Tintin berhasil selamatkan Milo, ajarin anak-anak belajar matematika, dan hadapi macan tutul dengan cerdik. Lanjutkan petualangan mereka di chapter selanjutnya.